Sehingga anggota atau korban itu akan lebih yakin dan lebih percaya bahwa ini dilakukan oleh oknum Gojek. Jadi jika mereka tidak menggunakan nama Gojek atau oknum Gojek, maka daya jual member mereka, jasa mereka itu dalam tanda kutip kurang laku. Ketika engkau melihat orang yang sukses, maka jangan pernah melihat kesuksesan yang dia capai. Namun, lihatlah bagaimana proses perjuangan ia mampu mencapai sebuah kesuksesan. Dan kenapa air keringat itu asin? Karena di setiap perjuangan tidak ada yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Tetap semangat dan terus berjuang. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan resmi Gojek terkait akun-akun member. Bagaimana penjelasannya? Namun seperti biasa, sebelum kita ke topik pembahasan, kita seruput dulu kopi susunya biar kita semakin cerdas. Segar. Oke, bagaimana pernyataan resmi Gojek tentang akun-akun member? Oke, di sini saya akan bacakan bahwa jadi isunya Gojek memprioritaskan orderan ke driver yang tergabung sebagai member. Member ini dibuat oleh orang dalam atau orang kantor sehingga bisa memprioritaskan sebuah akun atau anggota-anggotanya. Nah, faktanya Gojek tidak pernah membuka jasa pembuatan member. Gojek telah memvalidasi berbagai laporan terkait member berkali-kali dan dapat meyakini bahwa penjualan member merupakan penipuan mengatasnamakan oknum Gojek. Alokasi order tidak dikontrol oleh satu atau beberapa orang dalam atau orang kantor, melainkan dilakukan oleh sistem yang mempertimbangkan begitu banyak faktor. Sehingga tidak mungkin jika ada satu atau beberapa orang yang mengaku dapat mengatur dan memprioritaskan orderan untuk sebuah akun. Jadi jelas di sini. Jadi Gojek tidak pernah membuka jasa pembuatan member. Nah, jadi jika ada orang yang menawarkan tergabung sebagai member, anggota member yang mengatasnamakan Gojek, oknum Gojek, itu adalah penipuan. Benar saja, kenapa mereka menggunakan nama Gojek atau orang dalam Gojek? Supaya apa? Supaya anggota yang tergabung ini lebih tertarik dan lebih yakin bahwasanya fasilitas atau jasa ini difasilitasi oleh orang dalam Gojek. Sehingga anggota atau korban itu akan lebih yakin dan lebih percaya bahwa ini dilakukan oleh oknum Gojek. Jadi jika mereka tidak menggunakan nama Gojek atau oknum Gojek, maka daya jual member mereka, jasa mereka itu dalam tanda kutip kurang laku ya artinya. Nah, makanya kenapa mereka menggunakan nama Gojek untuk menarik minat para anggota-anggotanya. Jadi produk atau jasa mereka lebih laku. Jadi orang Indonesia itu biasanya seperti itu. Ketika ada bahasa orang dalam, mereka akan lebih tertarik dan berbondong-bondong. Jadi itu adalah memang budaya orang Indonesia seperti itu. Di pemerintahan pun sama. Ketika kita mempunyai masalah atau apa, dan bicara orang dalam, itu akan lebih mudah, lebih simpel, lebih gampang untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Baik dimanapun, di perusahaan, menjadi pekerja atau menjadi karyawan perusahaan, sekarang susah cari kerja karena nggak ada orang dalam. Dia enak karena dia punya orang dalam, jadi gampang saja dia untuk bisa masuk kerja. Nah, di sini Gojek bersifat atau bersikap secara profesional dan meyakinkan kepada mitra-mitranya bahwa tidak ada oknum atau orang dalam yang memfasilitasi member. Jadi jika ada
orang atau yang memberikan jasa mengatasnamakan Gojek atau on Gojek itu adalah sebuah penipuan. Oke. Alokasi order tidak dikontrol oleh satu atau beberapa orang dalam, melainkan dilakukan oleh sistem yang mempertimbangkan begitu banyak faktor sehingga tidak mungkin jika ada satu atau beberapa orang yang mengaku dapat mengatur dan memprioritaskan sebuah akun. Jadi jelas di sini yang membagi order kepada akun-akun kita, akun-akun driver, itu adalah sistem. Jadi saya akan menjelaskan ya, walaupun saya tidak terlalu paham tentang sistem atau tentang dunia IT. Jadi saya membayangkan, akan mengilustrasikan bahwa jadi akun kita itu di setiap daerah itu ada database-nya dan itu sistem yang mengontrol. Jadi akan tergabung semua akun kita di situ. Nah, yang menentukan akun kita gacor atau tidaknya itu adalah dari kualitas kerja kita. Jadi, di mana akun yang mempunyai kualitas kerja dengan baik, mendekati atau hampir sempurna dengan keinginan sistem, maka akun kita akan di atas posisinya. Jadi, ketika akun kita di atas, maka akun kita akan dialokasikan orderan lebih banyak oleh sistem. Dan itu otomatis sistem yang memberikan. Jadi, bukan diotak-atik oleh salah satu orang atau salah satu oknum. Karena ketika itu diotak-atik, maka akan ketahuan dan kelihatan seperti apa. Karena sistem akan membaca dan sistem akan mendeteksi bahwa ada kerusakan di sistem tersebut. Jadi sangat masuk akal dan logika ketika hal ini disangkal atau diyakinkan oleh Gojek bahwa tidak ada satu atau dua orang oknum yang bisa mengotak-atik tentang alokasi order. Karena semuanya sudah ditentukan oleh sistem dan sistem yang berjalan. Nah, adakah di sini sistem error? Ada, tapi hanya kecil kemungkinan. Jadi bukan tidak mungkin sistem tidak error, pasti ada. Namun ketika ada sistem error di sini akan terbaca. Ada alarm atau ada tanda yang menunjukkan bahwa sistem error. Nah, di sini adalah fungsi orang atau oknum yang bekerja di bagian sistem yang akan memperbaiki sistem itu. Jadi bukan orang yang akan menentukan sistem. Jadi sistem itu sudah valid dan tidak bisa diotak-atik. Walaupun bisa diotak-atik, di situ akan menunjukkan perubahan atau perbedaan di sistem tersebut. Maka ketika itu terlihat, maka otomatis pihak perusahaan akan menindak. Jadi tidak mungkin seorang karyawan, bagi saya ya, tidak mungkin seorang karyawan atau pekerja rela mengorbankan pekerjaannya untuk sebuah hal yang jauh lebih kecil menurut saya daripada pekerjaannya. Jadi dan di situ pun setiap karyawan atau orang-orang yang bekerja pasti akan di situ ada perjanjian dan kesepakatan yang mereka harus sepakati dari pihak perusahaan. Jadi maka benar sekali Gojek menyatakan seperti itu dan saya sepakat bahwa tidak ada satupun orang yang mampu mencuri atau mengambil orderan orang lain untuk orang yang lainnya. Jadi yang menentukan akun kita gacor dan tidaknya adalah kualitas kerja akun kita dan di posisi mana akun kita berada, dan disitulah alokasi orderan yang bisa kita terima dari sistem. Nah, ketika posisi akun kita di atas, maka akun kita lah yang akan paling banyak, paling sering menerima alokasi orderan dari sistem. Jadi semuanya yang bekerja adalah sistem. Nah, ketika ada sistem error, baru orang atau oknum yang bekerja yang memperbaiki sistem tersebut. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada member, tidak ada oknum Gojek yang membuka jasa layanan member. Dan sekali lagi, ketika ada orang yang mengaku
menerima anggota member dan mengatasnamakan Gojek atau mengatasnamakan oknum Gojek itu adalah murni 100% penipuan. Jadi rekan-rekan harus lebih semangat lagi dalam ngebitnya, dalam ngojeknya, menjalankan akunnya, ikuti semua prosedur yang ditentukan oleh Gojek. Semakin baik kita mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Gojek, maka akan semakin baik pula kualitas akun kita. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan dan semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semua dan bisa membuat kita semakin cerdas, semakin logika dan semakin rasional dan tidak lagi terjebak dalam informasi-informasi yang kurang bagus untuk kita. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal. Dan kita seruput lagi kopi susunya. Segar.